Kita berdoa kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya ya Bapa, kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami. Kasih-Mu yang menyempurnakan kami, kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang meneguhkan kami semua, Bapa yang baik. Bapa yang baik, berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, sehingga kami mendengarkan firman-Mu dan kami dimerdekakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian kami, biarlah segala hormat kami, segala kemuliaan, segala pengagungan kami kembalikan kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Shalom, selamat pagi buat kita Shalom. semua. Saya bersyukur cita di pagi hari ini bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan. Dan memang muka-mukanya semua penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya berbicara tentang totalitas hidup. Selalu kita mendengarkan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan atau berikanlah keseluruhan hidup, totalitas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam pengiringan kita dengan Tuhan, banyak hal yang mungkin terjadi di luar apa yang kita pikirkan. Yang bisa saja membuat kita kecewa, yang bisa saja membuat kita menangis, yang bisa saja membuat kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi saya mau mengingatkan pagi hari ini kepada kita, bahwa setiap orang yang di dalam hidupnya ada Yesus Kristus dan membawa Yesus di dalam hidupnya, dia tidak pernah satu detik pun, 1 jam pun, 1 menit pun merasakan kecewa. Sebab kenapa? Karena kita menyadari betul bahwa di dalam hidup kita, di dalam diri kita ada Yesus yang berkuasa. Ada Yesus yang memberikan sukacita. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara tentang totalitas hidup, tetapi saya tidak berbicara tentang serahkan hidup kepada Tuhan, tetapi kita melihat firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22. Saya akan membacakannya Bapak Ibu. Saudara, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara yang diberkati, Bapak Ibu yang diberkati. Paulus dengan tegas mengatakan, kenapa dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa Paulus tidak berkata begini, bagiku hidup, saya harus hidup sebanyak-banyaknya, saya menghasilkan uang dan segala macam. Enggak. Tapi Paulus bergantung kepada Tuhan. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristus segala harta yang paling indah kita temukan kelak. Segala harta yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya janji Tuhan dalam Yohanes 14 berkata, aku pergi ke rumah Bapakku untuk membuat sebuah tempat, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya. Makanya Paulus menyadari betul bahwa ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia mengikut Yesus, ada keuntungan besar di sana. Enggak ada orang yang berkata, orang Kristen kan selalu bangga kalau kita mati ya di batu nisan ditulis, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Siapa yang jadi hakimnya? Sehingga ayat itu dituliskan di batu nisan. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang menjadi hakim kita adalah Kristus. Yang menjadi hakim kita adalah Allah sendiri. Di mana Allah mengetahui siang malam kita tidur. Allah mengetahui kalau kita ngorok tiap malam. Mungkin orang lain tidak tahu. Allah mengetahui kalau kita ngeces tiap malam. Allah mengetahui hal-hal itu. Allah mengetahui kalau hati kita tidak lurus. Allah mengetahuinya. Suami kita atau istri kita bisa tidak tahu kalau hati kita lurus. Tetapi Allah yang maha tinggi melihat hati Bapak Ibu Saudara dan saya,
memperhatikan langkah-langkah Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya pemazmur berkata, tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada tempat kita di mana kita menyembunyikan dosa. Tidak ada tempat di hadapan Allah. Allah tetap melihat. Allah tetap memperhatikan hal itu. Jadi jangan bangga ketika kita berbuat dosa, tidak ditahu orang, kita bangga, hore, aku tidak ditahu orang, aku pintar menyembunyikan dosa. Tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Allah. Makanya Paulus berkata, karena bagiku hidup. Berarti begini Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia ini, harusnya kita sudah menghidupi Kristus di dalamnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ketika saya dan saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup di dalam dunia yang sementara ini, hidup di dalam dunia yang fana ini, kita harus menghidupi Kristus. Supaya apa? Supaya ketika malapetaka datang, yang muncul di dalam diri kita bukan khawatir, yang muncul di dalam hidup kita bukan menyalahkan orang, yang muncul di dalam hidup kita bukan cari yang lain, tetapi ada Kristus yang mengcover kehidupan kita sehingga kita mampu melewatinya. Sebab Alkitab berkata, marilah, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi pertanyaannya banyak orang ketika dia mengalami malapetaka, ketika dia mengalami beban berat, dia nggak pernah datang kepada Yesus. Coba datang kepada Yesus. Pasti Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Tuhan bisa menolong kita kapan saja. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah menghidupi Kristus di muka bumi ini, kata Filipi 1 ayat 21 dan 22 ini, maka sangat jelas untung yang kita dapat. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak menghidupi Kristus di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu, karena begini Bapak Ibu, pengenalan dengan Tuhan itulah yang diutamakan dalam hidup ini. Perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan akan merubah seluruh mindset kita ini. Akan merubah seluruh hidup kita ini. Yang egoisnya luar biasa, yang ini segala macam luar, diubah oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata, mati pun menjadi keuntungan bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tetapi mati bagi orang yang di luar Kristus itu adalah kebinasaan kekal. Kita camkan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita mati 2 kali. Lebih baik kita lahir 2 kali, mati 1 kali. Artinya ya Bapak Ibu ya. Kita lahir dari kandungan ibu, keluar dari kandungan ibu langsung begini. Wah, wah, wah. Itu lahir secara jasmani. Tetapi lahir secara rohani. Itulah yang saya maksud. Yang membuat kita tidak akan mati 2 kali. Kalau kita tidak lahir secara rohani, maka kita mati 2 kali. Yang pertama, kita mati dari dunia yang mana ini, dan yang kedua, kita mati kekal di dalam neraka. Kita tinggal pilih yang mana. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus lahir kembali. Lahir di dalam Yesus Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita lahir di dalam anak Allah yang sudah menyucikan kita. Maka kematian itu menjadi keuntungan. Jangan rugi Bapak Ibu. Kalau dibilang kematian itu untung, berarti jangan takut mati. Sebab di sana ada mahkota kehidupan yang sedang menantikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Lebih dari emas dan perak. Kita akan bersukaria. Karena kenapa? Kita bisa bertemu dengan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita bisa bertemu muka dengan Dia. Kita bisa bertemu muka dengan Allah yang Maha Dahsyat. Ketika kita bersama-sama dengan Dia mestinya. Dan akan kita bersama-sama dengan Dia ikut memerintah. Nah, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup, tetapi jika Yanto masih hidup di dunia ini, tugas saya adalah berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah apa? Apakah buah tomat? Apakah buah cabai? Apakah buah yang lain-lain? Enggak. Buah-buah dari pertobatan. Makanya Matius 3 ayat 8 berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan.
hatiku sih sudah bertobat sih. Cuman tanganku ini masih belum bertobat. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Hatiku sih sudah bertobat. Tapi mulutku ini masih belum bertobat. Nah itu harus ditobatkan semua. Harusnya kan? Harusnya. Ketika kita mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan, maka bukan manusia lama lagi yang hidup, tetapi yang hidup adalah Kristus di dalam kita. Yang hidup adalah Yesus di dalam kita. Yang hidup adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur dan bangga mempunyai Allah yang dahsyat itu. Allah yang hebat itu. Nah, coba kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 2. Galatia 2 ayat 20. Ini masih tentang kehidupan. Ini totalitas kita ini harus benar-benar total hidup kita harus di dalam Kristus, jangan di luar Kristus. Kasih handai deh lu, kalau kita di luar Kristus, sudah lama kita ikut Tuhan. Kita nggak sampai-sampai ke Kanaan nanti yang dinyanyikan Ibu Pung kita tadi kan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan, nggak sampai kita ke Kanaan. Kalau kita tidak ada hidup di dalam Kristus, kita sampainya di Mesir, kita sampainya di Ka'bah, ya kan? Kalau kita nggak ada di dalam Kristus. Jangan bangga dengan jubah keagamaan, tetapi banggalah ketika memiliki Yesus. Karena bukan orang yang mempunyai jubah keagamaan yang masuk surga, tetapi orang yang mempunyai Yesus di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam rohnya, di dalam tubuhnya, itu yang masuk surga. Saya pun secara pribadi saya bergumul. Saya tidak bangga dengan saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Itu hanya sebagian besar. Tapi kalau saya pun kalau tidak benar, bisa Tuhan berkata, hei, engkau pembuat kejahatan, enyalah di hadapanku. Bukankah itu Matius mengatakan? Jadi jangan terlalu bangga. Karena ilalah dan gandum itu sama-sama tumbuh, bukan Bapak Ibu? Ilalah dan gandum dibiarkan Tuhan tumbuh bersama-sama. Tetapi yang menunjukkannya adalah buahnya. Ketika kita menunjukkan buah ilalang, maka ilalang akan dibuang, dibakar. Tapi kalau kita menunjukkan buahnya gandum, bermakna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Pernah Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku tidak mempunyai pakaian, engkau memberikan pakaian kepadaku. Lalu para murid bertanya, kapan itu terjadi Tuhan? Ketika kamu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, kata Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Kita membaca firman Tuhan ini. Galatia 2 ayat 20. Saya membacakannya Bapak Ibu ya. Namun aku hidup. Perhatikan, ini kata Paulus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Berarti ada pribadi lain yang hidup di dalam dirinya. Sekali lagi saya membacakannya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Berarti ada objek lain yang hidup di dalam diri kita. Perhatikan baik-baik ya. Filipi ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan aku sendiri yang hidup. Ada objek lain yang hidup di dalam dirinya, Paulus. Ada sesuatu kuasa supernatural yang hidup dalam dirinya Paulus. Ada power, ada dinamika di sana. Atau ada dunamos di sana. Iblis akhir zaman ini akan menghancurkan pengenalan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui keadaan dan kondisi hidup. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang ada di dalam siklus iblis atau ada sebuah di dalam sistemnya iblis sehingga kita tidak bisa melepaskan diri. Kita harus menyadari pekerjaan iblis membuat kita binasa, sedangkan pekerjaan Allah membuat kita hidup kekal. Maka kita harus menyadari, namun aku hidup, ya benar kita hidup di muka bumi ini. Kita masih makan minum, kita masih memerlukan uang, kita masih memerlukan air minum, kita masih memerlukan segala macam yang ada di dunia ini, kita memerlukan. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam kita, kita melakukannya dengan cara-cara yang benar. Makanya dilanjutkan lagi.
Namun aku hidup. Hidup semua ya. Di Zoom ini pagi hari ini ya. Hidup ya Bapak Ibu ya. Hidup, nggak mungkin nggak hidup. Kalau nggak hidup ikut Zoom saya langsung lari. Langsung lari saya. Itu apa itu ya? Langsung lari saya. Langsung terbiri-biri saya. Saya bilang sama Ibu Lydia sama semua. Mohon maaf saya keluar ya. Kenapa? Pocongnya kok Tapi hari. terkadang begini. Terkadang kita orang Kristen itu seperti zombie. Tahu zombie Bapak Ibu? Kita terkadang jalan, tetapi kita tidak mempunyai tujuan hidup yang benar, iman yang benar. Jangan iman kita seperti kue lapis. Kalau hari Natal kita ke gereja, atau kapal selam, timbul tenggelam, ya kan? Timbul sebentar, tenggelam. Tapi orang yang menghidupi Kristus akan selalu bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi mari kita membuat bait Kristus ini menjadi bait yang nyaman. Jadi itu keseluruhan hidup kita ketika kita mengikut Tuhan. Telinga harus ada telinga Kristus supaya jangan mudah baper, supaya jangan mudah tersinggung. Telinga kita itu harus dilapisi dengan Kristus karena Kristus ada dalam diri kita. Hati kita itu harus dilapisi dengan Kristus. Saya melanjutkan pembacaannya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di mana hidup Bapak Ibu? Di dalam aku. Di dalam kita. Di dalam saya. Di dalam kita semua yang ada di dalam ruang Zoom ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Ibu mampu menghidupi Kristus dalam hidup kita? Tapi harusnya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu untuk menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Karena hanya dengan itu kita merasa sukacita dan bahagia. Hanya dengan itu kita merasa lega. Ada orang yang punya uang banyak, tapi tidak menikmati tuh, ya kan? Ada orang yang mempunyai sedikit, tapi dia sangat menikmati hidup. Kenapa? Karena ada sukacita dari dalam, bukan dari luar. Jadi sukacita itu, eksternal itu, kalau kita bersukacita kan ada dua kan faktor hidup manusia ini, ada internal dan eksternal. Kalau internalnya rusak, sehebat apapun eksternal ini tidak bisa memperbaharui internal ini. Tapi kalau internalnya sudah diperbaharui, sudah damai, sudah sukacita, jangan ada begini Bapak Ibu. Ada terkadang juga di dalam gereja, jemaat Tuhan, saling duduk bersama, tetapi tidak sapaan. Kayaknya dia pakai gelang emas ya. Dari mana itu dia dapat ya? Aduh, jangan-jangan. Orang hidupnya juga enggak itu. Cobalah diubah pola pikir kita itu. Cobalah. Kenapa sih kita lebih jeli melihat orang, kesalahan orang, dibandingkan dengan kesalahan kita sendiri? Tapi orang yang menghidupi Kristus, dia akan berkata, Tuhan, terima kasih buat setiap hari yang Tuhan berikan. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan berikan. Jadi mari Bapak Ibu, tetaplah menghasilkan buah, dan tetaplah hidup di dalam Kristus. Itulah totalitas hidup kita. Buang yang jorok-jorok, buang yang jelek-jelek. Maka kita akan mampu menerima satu dengan yang lain. Siapa yang tidak punya kelemahan pagi ini di dalam Zoom ini? Coba diangkat tangannya. Ada yang tidak punya kelemahan? Atau ada yang sudah tidak berbuat dosa lagi? Maka ketika kita menyadari bahwa kita punya kelemahan, kita masih berbuat dosa, maka kita juga harus terus-menerus berjuang untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak menerima kelemahan orang. Karena kita masih punya kelemahan, kita ngomong masih sembarangan juga, saya secara pribadi bisa ngomong sembarangan. Apalagi kalau emosi sudah sampai ke ubun-ubun, terkadang jangan sampai, biasanya jangan sampai ada ilmunya, ilmu piring. Piring yang tenang bisa melayang 200 meter, bisa melayang 5 meter, jangan. Orang yang ada di dalam Kristus tinggal seperti itu harusnya. Orang Kristus yang ada di dalamnya loh. Saya baca sekali lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus. Kalau Kristus yang hidup, kira-kira ada kesempatan nggak kita berbuat dosa? Ada sih kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tetapi kita bisa melewatinya. Karena kenapa? Karena Kristus yang hidup. Bukan Yanto lagi yang hidup. Kalau Yanto yang hidup sendiri, bisa berbuat dosa. Bisa yang saya bilang tadi ketika kita bercanda, bisa kita cari istri orang, mati kita. Yang saya sampaikan tadi kan, kita bercanda tadi sebelum itu. Ya kan? Bisa hal itu terjadi, bisa. Tapi kalau Kristus yang ada dalam diri kita, kita itu orang-orang yang sudah mati. Kita itu orang-orang yang sudah tidak bernilai. Kita itu yang sudah tergadaikan oleh dosa. Tetapi datang Kristus dengan kasih-Nya, Dia berkata, Yanto, sudah, saya tebus kamu. Saya bayar lunas kamu dari pasar dosa, tapi jangan kamu berbuat dosa lagi ya. Kalau Kristus sudah menebus kita, kita tidak mempunyai hak dalam hidup kita. Hanya satu yang mempunyai hak dalam hidup kita, Kristus. Biarkanlah Kristus merestorasi hidup kita ini, Bapak Ibu. Hari demi hari. Saya melanjutkan ayat ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh hidupku yang kuhidupkan di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi pusat kehidupan kita adalah siapa? Kristus. Pusat segala sesuatu yang kita kerjakan adalah Kristus. Pusat semua yang kita lakukan adalah Kristus. Jadi semua harus berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri sendiri. Sebab ketika kita berpusat kepada diri sendiri, kita tidak akan pernah menemukan Kristus yang hebat di dalam diri kita. Sebagai ayat penutup bagi kita Bapak Ibu, mari kita melihat Yohanes 3 ayat 30. Dan sebagai ayat penutup bagi kita, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Mari saya memberikan kehormatan untuk Ibu Pungki membacakan Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat? Yohanes 3 ayat 30. Ya. Injil Yohanes ya. Ya. Yohanes 3 ayat 30. Ya. Demikian bunyinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Biar Yesus yang semakin besar di dalam kita. Kita yang semakin kecil. Amen. Kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, contohnya, kita ada uang berlebihan, kita bisa tolong orang. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Kita berkata begini, Tuhan, saya menyadari bahwa saya hidup semua karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dengan apakah aku balas kebaikan Tuhan? Kristus yang semakin besar dalam diri kita, maka dunia percaya bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Masa pewaris kerajaan surga suka ngomel-ngomel? Ada enggak kita marah-marah nanti di dalam kerajaan surga? Kira-kira direnungkan perkataan saya. Ada enggak nanti kesempatan kita marah di hadapan Tuhan ketika kita di surga? Enggak ada lagi. Yang ada sukacita. Biar Yesus yang semakin besar dalam kita, kita yang semakin kecil. Sebab Dia sangat mengasihi kita semua. Kiranya firman yang singkat pagi hari ini menolong kita dan menyembuhkan kita semua. Bu Pungki, mari kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa. Kita mau katakan kepada Tuhan, seberapa besar beban kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya. Mari dengan iman, mari dengan iman kita naikkan pujian. Mungkin keadaan kita tidak baik. Pas dari kita katakan,
Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi katakan, Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Apapun keadaanmu pagi hari ini, katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Engkau Tuhan. Meskipun badai, Meskipun engkau dalam situasi kondisi hidup yang tidak baik-baik saja, dalam hidupku ku tetap tetap cinta cinta Yesus. tetaplah cinta Yesus selamanya. selamanya. Ya Abba Bapa, Ya Bapa, ini aku anakmu, saya sayangkanlah seluruh